Halo teman Car Vlog, udah lama banget gua nggak ngebahas mobil speed off-road ya. Dan yang hari ini gua akan review adalah sebuah Jeep Cherokee. Nah, tapi sebelum gua nge-review mobil ini, gua pengen cerita dulu ya. Mungkin untuk teman-teman baru yang masih awam, belum tahu speed off-road itu apa, gue coba jelasin dulu. Jadi, speed off-road itu adalah salah satu cabang balap mobil yang ada di Indonesia. Ciri-cirinya adalah dia itu mengambil tempat di lahan yang dijadikan sirkuit, teman-teman. Jadi medannya nggak alami ya, dia itu buatan ya, pakai alat berat gitu. Kurang lebih kayak motor cross juga ya. Jadi dia ada jumpingannya, terus dibikin ada berem-beremnya juga atau pagernya di sekelilingnya. Dan formatnya itu dilepasnya dua-dua ya. Jadi head to head atau duel gitu. Itu yang menjadi salah satu ciri khas dari speed off-road. Jadi kalau teman-teman mungkin di daerah ada yang ngelihat kompetisi off-road ya atau kejuaraan off-road, itu belum tentu kejuaraan speed off-road. Bisa jadi itu adalah kejuaraan adventure off-road. Yang memang di Indonesia itu banyak sekali ya kalau adventure off-road kompetisi ya. Benar-benar setiap provinsi ada. Tapi kalau untuk kejuaraan yang speed off-road, itu masih hitungan jari di Indonesia, daerah-daerah mana aja yang ada sirkuitnya. Kalau kita ngomongin untuk kelasnya, jadi di speed off-road itu dibaginya berdasarkan jumlah silinder yang ada di mesin, teman-teman. Jadi ada grup 1 sampai grup 5. Kalau grup 1 itu untuk 2 silinder, mayoritas UTV. Untuk yang grup 2 itu untuk yang 4 silinder, tapi maksimal 1000 cc. Jadi mayoritasnya Suzuki Jimny. Di grup 3 itu 4 silinder juga, tapi dia di atas 1000 cc ya. Mayoritas Jimny yang udah ganti mesin dan juga Vitara. Di grup 4 itu 6 silinder, mayoritasnya adalah Jeep Cherokee. Dan yang terakhir yang paling tinggi itu adalah grup FFA ya atau Free for All. Dia mayoritas adalah tubular 8 silinder. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih. Kalau di kejuaraan speed off-road, yang paling favorit itu mobil apa ya? Menurut gua ada 2. Pertama Jimny, yang kedua Cherokee. Dan untuk di Jakarta sendiri, sebenarnya itu banyak sekali Jeep Cherokee speed off-road yang kenceng-kenceng ya teman-teman. Yang rapih itu juga banyak banget. Tapi kenapa gue pilih ini nih sekarang yang gue review? Karena mobil Jeep Cherokee ini memiliki cerita yang menurut gue cukup unik. Jadi ini adalah Jeep Cherokee milik Pak Stefanus Tamuntuan, yang berapa kali gue sempat off-road bareng ya dengan beliau ya. Beliau itu berasal dari Sulawesi Utara. Dan mobil ini, Cherokee ini dibangun di sana ya, tepatnya di Kota Bitung. Itu jadi satu hal yang menurut gue nggak biasa ya, karena Cherokee itu kebanyakan di Indonesia untuk speed off-road yang bisa bangun ya dengan proper itu Jakarta, di Jawa Barat ya, Bandung misalnya, dan nggak terlalu banyak ya pilihan daerah lain yang emang bisa secara proper gitu. Tapi ini dibikin di daerah Bitung dan menurut gue ini sangat proper ya, apalagi untuk ukuran sana. Walaupun sebenarnya masih banyak juga PR-PR-nya yang emang harus dikembangin lagi, tapi it's a good start menurut gue. Dan kenapa ini unik mobilnya? Jadi mobil ini kan dibikin di Kota Bitung. Dan waktu Pak Stef ini bertugas sebagai Kapolres di Bitung, itu dia di sana itu menggunakan Jeep Cherokee ini untuk ikut kejuaraan speed off-road di daerah Sulawesi Utara ya. Dia ada beberapa daerah di sana, ada di daerah Manado, ada di daerah Bitung, ada di daerah Tomohon, dan beberapa daerah lain lagi. Yang pada akhirnya setelah ini turun, ternyata ini cukup viral ya di sana ya. Karena jarang-jarang mobil yang kurang lebih emang proper speknya kayak gini. Kita mulai dulu dari depan teman-teman. Kalau mobil speed off-road itu relatif lebih ringkes ya, lebih simpel untuk bagian depannya. Nggak kayak yang adventure off-road, dia ada winch di depan, terus bumpernya biasanya modelnya yang kelihatan berat gitu ya, bull bar gitu, bumper besi yang emang dari bentukannya juga udah kelihatan bobotnya lumayan gitu. Tapi kalau di speed off-road, kayak misalnya di mobil Pak Stef ini, dia kebanyakan emang modelnya pipa gini aja ya, jadi lebih simpel, lebih ringan, tapi tetap fungsional buat ngelindungin gitu. Dan jujur kalau gue lihat untuk ukuran bikin di bengkel di daerah Sulawesi Utara ya, ini menurut gue sih oke sih ya. Walaupun emang nggak sempurna ya, masih bisa dirapin banget secara lasannya, secara tekukannya, tapi ya udah lebih dari cukup sih ya. Jadi itu dia salah satu ciri-ciri bumper ringkes. Terus untuk kap mesin, dia juga banyak juga yang dibolongin ya teman-teman ya. Kayak ini ada air scoop-nya di sini, terus ada tambahan lagi nih air scoop ini nih, fin samping. Cuma desainnya agak sedikit kurang bagus ya kalau untuk yang finnya ini. Tapi gue juga mau ajarin karena ngebikin kayak gini tuh nggak gampang juga teman-teman. Mungkin kalau di daerah
keterbatasan secara bengkelnya untuk kayak gini. Jadi ini beli jadi ya kalau gue lihat ya, untuk si yang airscope di samping ini. Ini di atasnya juga ada airscope-nya juga teman-teman. Ini juga salah satu ciri khas ya yang ada di mobil rally dan speed off-road. Lagi-lagi juga sama, ini pakai airscope yang udah jadi agak kurang bagus ya, kurang matching ya. Cuma ini benar-benar fungsi ya, jadi emang dia ngalirin udara untuk ke bagian dalam kabin. Terus ini dia nih, di kaca depan ada Muda Caraka. Ini adalah identitas Cherokee Pastef ya. Jadi Muda Caraka ini adalah salah satu klub otomotif ya di Sulawesi Utara, di mana Pastef itu ternyata adalah ketuanya. Kalau menurut Pastef, jadi Muda Caraka ini nggak sekedar kayak komunitas yang suka otomotif, tapi dia juga bantu untuk kembangin ya potensi-potensi anak muda di daerah Sulawesi Utara yang emang terlihat ini mempunyai bakat nih, atau bisa menjadi pembalap ya yang handal. Jadi kita nggak ngomongin untuk speed off-road aja ya, tapi juga cabang balap lain juga ikut disupport. Kayak misalnya slalom atau drag race ya, yang emang di Sulawesi Utara itu rame banget gitu. Jadi inilah dia, Muda Caraka dari Sulawesi Utara. Kalau kita ke bagian samping, salah satu ciri dari speed off-road itu mobilnya adalah pada bagian kacanya, ini dia ditutup ya kebanyakan ya. Jadi lumayan juga untuk branding ya, untuk naruh sponsor dan lain-lain. Jadi kebanyakan pada ditutup. Tapi secara bahannya, itu juga kebanyakan udah pada diganti ya, pakai mika. Tapi sebenarnya yang benernya sih pakai polikarbonat ya. Karena kalau polikarbonat itu kalau misalnya pecah atau retak itu dia lebih aman pakai bahan polikarbonat. Nah, bagian samping ini sebenarnya tertutup, kan mestinya dari dalam nggak kelihatan ya, nggak bisa lihat keluar. Tapi sebenarnya nggak terlalu masalah teman-teman, karena driver atau co-driver juga nggak ada kebutuhan untuk ngelihat bagian kaca penumpang atau kaca yang belakang sini ya. Jadi ya ini tutup aja bagian belakang. Tapi kalau misalnya kita ngomong untuk yang di bagasi, nah ini kacanya sebagian pada pakai stiker yang one way ya, jadi dari dalam tetap bisa ngelihat ke belakang gitu. Tapi ini sih nggak, ini full ditutup semua, jadi ya kalau udah ketutup kita nggak bisa ngeliat ke belakang ya, mesti lewat spion samping aja. Ciri-cirinya itu teman-teman. Terus habis gitu juga untuk bahan pintunya ini dia boleh diganti sih pakai bahan yang fiberglass ya. Terus yang pintu belakang bahkan ini sebenarnya bisa juga dicopot, boleh dicopot. Aturannya di kelas yang G42 pun ini boleh dicopot. Buat sebagian orang ada yang seneng ya, karena dengan dicopot itu jadi kelihatan keren aja ya. Isi-isinya roll cage semua kelihatan semua. Nanti kita lihat isinya. Gue sekarang akan ngebahas dulu untuk ban. Tapi kalau untuk jenisnya itu nggak harus selamanya pakai yang MT ya teman-teman. Jadi kalau permukaan tanahnya itu lebih keras, lebih padat, itu kita pakai yang jenis AT. Kalau tanahnya lebih alami, gembur, itu pakai yang MT. Dan kalau hujan dan tanahnya jadi relatif lebih jadi kayak lumpur, itu baru kita ganti yang ekstrim juga ya. Tapi tetap ukuran yang kecil. Sementara untuk velgnya, ini velgnya di mobil Pastef ini pakai bawaannya Cherokee ya, velgnya ya. Yang ring 15, tapi bedanya cuma dicat jadi merah aja. Terus ditambah adaptor. Nah, ngomongin adaptor, sebenarnya juga kalau di speed off-road itu sebaiknya jangan pakai juga ya teman-teman ya. Karena adaptor itu jadi salah satu sumber juga masalah di kaki-kaki ya. Apalagi kalau adaptornya nggak center, nggak kenceng gitu. Jadi sebisa mungkin itu emang nggak pakai adaptor. Kalaupun pakai, jangan lebar-lebar ya. Jangan lebih dari 5 cm. Oke, sekarang kita ngomongin mesin. Jadi kalau untuk di kelas G42, untuk mesinnya tetap harus pakai mesin 6 silinder bawaan aslinya ya. Jadi kayak misalnya di Cherokee ini, ya harus pakai mesin Cherokee. Nggak boleh diganti mesin merek lain. Gua akan kasih tauin apa aja ya yang boleh dirubah di kelas G42. Yaitu internal mesin ya, atau di bagian dalam. Misalnya untuk piston, stang piston, krek as. Terus untuk di bagian headnya misalnya camshaft, per klep, untuk klepnya itu semua bebas, boleh diganti. Jadi cc-nya juga boleh naik ya gitu. Nah, selain itu yang boleh diganti lagi misalnya kayak urusan untuk misalnya kayak alternator ya, kelistrikan mau digedein gitu, itu juga
boleh bebas. Atau misalnya radiatornya misalnya mau diganti yang aftermarket yang aluminium, atau fan-nya dimodifikasi, digedein tuh juga boleh. Yang nggak boleh itu ini teman-teman. Pertama adalah untuk intake manifold ya. Untuk throttle bodinya dia harus pakai yang standar, termasuk untuk manifoldnya ya. Jadi manifoldnya manifold standar, terus juga throttle bodinya ukuran standar, nggak boleh pakai yang ukuran gede. Terus selain itu di bagian aslinya di sini ya, tapi ini udah dipindah ke dalam, yaitu ECU. ECU-nya itu juga harus pakai ECU standar ya, komputer bawaan mobil. Tapi boleh di remap, di piggyback boleh, tapi nggak boleh pakai stand alone. Itu yang nggak boleh. Terus yang nggak boleh lagi, dan yang menurut gua ini paling krusial adalah si posisi mesin ini nggak boleh dibikin mundur teman-teman. Boleh mundur, tapi toleransinya cuma 5 cm. Nah sekarang kalau misalnya pada nanya, kenapa sih mesinnya harus mundur? Jadi gini teman-teman, kalau di speed off-road itu kita bakal sering yang namanya jumping ya, mobilnya terbang kayak gitu. Posisi mesin dimundurin itu sangat pengaruh banget, dimana tingkat gravitasinya gitu, dia bisa lebih baik ya kalau si posisi mesin lebih mundur. Kalau misalnya posisi mesin standar itu cenderung terlalu nunduk banget ya, atau nukik pas lagi mendarat. Itu dia kenapa kalau misalnya yang udah kelas yang di atas-atas yang boleh mesin mundur itu rata-rata aja udah mundur ya, bisa sampai 20 cm lebih untuk mundurnya itu. Jadi kalau di kelas ini nggak boleh teman-teman. Dan sekarang kalau ditanya kira-kira modifikasinya apa yang biasa dilakukan mesin untuk kelas G42, biasanya cc dinaikin. Standarnya dia 4000 cc, biasanya dinaikin, bisa jadi 4500, 4700, bahkan sekarang sampai 5000 cc ya di mesin Cherokee ini. Kalau yang murahnya itu dia ngegantinya cukup dengan krek AC diganti punya CJ, dan stang sehernya itu juga pakai punya CJ. Itu udah bisa naik jadi 4.500 dengan biaya yang relatif masih termasuk murah ya, masih hitungan belasan juta. Karena kalau kita ngomong udah yang diganti jadi 47, jadi 5.000, itu perintilannya di upgrade juga banyak. Sekarang kita lihat dalamnya ya. Assalamualaikum. Oke. Duduknya lega banget. Nah teman-teman, ini dia bagian dalam ya, interiornya mobil speed off-road. Dia itu relatif lebih rumit ya roll cage-nya, karena emang kalau misalnya kita ngomongin speed off-road itu dia jauh lebih high speed kan ketimbang kompetisi adventure. Jadi emang sebenarnya boleh dibilang crash-nya resiko lebih tinggi ya, karena kita bisa aja crash dengan kondisi dan impact yang lebih besar lagi gitu. Jadi emang regulasinya lebih ketat lagi sih teman-teman. Walaupun ini sebenarnya kalau gue lihat di sini ini masih ada beberapa bagian yang kalau ngomongin untuk kejuaraan nasional ini masih ada yang harus ditambah ya. Kayak misalnya ini nih teman-teman. Di sini dibikin ada X-nya gitu ya. Kalau teman-teman lihat sekarang dari sini, ini belum ada nih teman-teman. Palangnya cuma di sini aja. Tapi kalau untuk kejuaraan nasional itu mesti palangnya model yang X gitu ya. Jadi untuk sisi samping misalnya ketabrak gitu bagian samping sini lebih aman. Itu dia. Nah, tapi ngomong-ngomong sebenarnya kalau gue lihat secara overall untuk ukuran ngebikin mobil di bengkel di daerah Bitung ya yang emang jauh dari Jakarta, ini sebenarnya udah oke banget sih ya. Tinggal beberapa bagian yang emang mesti dioptimalin lagi ya. Ya kecil-kecil sih gitu. Nah sekarang gue pengen ngomongin untuk roll cage-nya teman-teman. Gue yang ke belakang aja ya. Ini dia. Ini pilar B. Pilar B tuh jadi gawang yang tengah. Ini kalau misalnya untuk di kejuaraan nasional ini dia minimal itu pakai yang diameter 44 mili ya untuk yang pilar B. Kalau untuk pilar A itu yang sini nih, yang frame kaca depan nih. Ini dia disarankan pakai ukuran minimal itu yang 38 mili gitu. Ini sebenarnya kalau misalnya ngomongin kayak desain atasnya gini ya, mau model kayak gini atau mau model yang X kayak gitu, itu nggak terlalu masalah teman-teman. Yang penting persyaratannya itu adalah 6 titik ya untuk si roll cage-nya ini. Terus kalau ngeliat ke bagian depan, ini kalau menurut gue agak sayang dicat putih ya. Gue lebih suka hitam aja gitu, lebih rapi. Ini juga mungkin bisa dirapiin sih. Ini mikanya dicabut, ditutup bagian lubangnya aja sini, atau pasang indikator-indikatornya di sini ya. Lebih cocok kali ya situ. Terus habis itu kalau misalnya gue ngomongin untuk setir ya, biasanya sih orang emang setir tuh lebih
selera pribadi sih ya, nggak terlalu masalah. Yang terpenting adalah posisinya yang tepat, yang pas ya. Jadi kalau posisi balap itu teman-teman, yang idealnya itu begitu kita udah nyender, udah diikat sama seat belt, pas kita pegang setir, posisinya itu adalah posisi dimana saat kita nyoba seperti begini, itu kurang lebih si setirnya itu adanya persis di pergelangan kita. Kayak gue nih kalau sekarang agak sedikit kelebihan ya teman-teman ya, mestinya segini nih pasnya nih. Berarti kalau misalnya sekarang gue kayak gini, ini si setirnya agak sedikit terlalu deket untuk gue. Itu cara ngitungnya kurang lebih gitu teman-teman. Jadi pas kita taruh tangan di atas, persis jatuhnya di pergelangan si bagian atas setirnya, kurang lebih gitu. Oke, next kalau kita ngomongin gearbox ya atau transmisi, untuk di kelas G42 ini dia masih tetap pakai gearbox yang edge pattern ya. Jadi nggak boleh yang model sekuensial, maju mundur aja. Dia bolehnya edge pattern aja dan yang masih bersinkromes ya. Jadi kalau kayak dogbox gitu nggak boleh. Dia terserah sebenarnya mau kita pakai gearbox dari merek lain juga nggak apa-apa. Yang penting itu dia tetap modelnya yang edge pattern ya, arahnya itu. Terus udah gitu selain untuk gearbox ini masih berhubungan juga. Ini di sini Pak Steph itu pasang shift light ya. Shift light itu gunanya adalah untuk ngasih tauin si driver kalau udah saatnya ngoper. Jadi ini bisa di setel teman-teman. Ini misalnya kita butuh ngopernya di RPM 4000 ya. Jadi setelah RPM-nya udah 4000, dia nyala untuk ngasih tauin kita, ayo segera ngoper. Jangan sampai ketelatan ya atau kecepatan. Patokannya dari sini. Karena kalau kita lagi balap, kita akan lebih susah ya untuk melihat ke jarum yang ada di tachometer ini. Apalagi kalau kayak off-road kan dia goyang-goyang gitu. Jadi paling enak emang pakai ini ya. Jadi tiba-tiba ada lampu terang, udah deh langsung brak ganti lagi. Jadi pengen balap gatel banget, udah lama enggak nih. Ya, semoga kondisinya cepat kembali normal semuanya. Jadi balap sampai yang tingkat nasional bisa kembali ada lagi nih di Indonesia. Oh ya, ngeliat sedikit di yang sebelah kiri. Pertama gue pengen ngejelasin ini dulu teman-teman. Ini namanya window net ya. Ini kalau misalnya udah terpasang, kurang lebih nutup kayak gini. Dia gunanya itu adalah untuk saat kalau kita lagi di dalam, terus kita terjadi kayak misalnya jangan sampai ya terbalik gitu. Kalau nggak ada window net itu dia bisa beresiko tangan keluar ya, dan itu berbahaya banget kan. Mobil lagi terbalik atau kenapa tangan keluar, bisa cedera, bisa jangan sampai deh gitu. Makanya udah berapa tahun window net itu wajib dan masih emang terpasang kencang ya. Jadi jangan sampai tangan tuh bisa molos keluar. Tapi sebenarnya kalau kayak di mobil Pastef gini, karena Cherokee-nya dia udah ada kacanya, ini ada akriliknya. Ini sebenarnya dia nggak apa-apa ya untuk nggak pakai si window net itu, karena tanpa pakai ini pun tangan nggak akan bisa keluar ya gitu. Kecuali kalau kayak mobil-mobil yang tubular yang sama sekali nggak ada kacanya ya, nggak ada polikarbonat nih atau nggak ada kaca biasa gitu, wajib pakai kayak gini. Dan tambahan lagi, buat di bagian bawah sini dia ada pemadam. Kenapa pemadamnya ditaruh sini? Karena kalau ditaruhnya di belakang, kalau ada kejadian apa-apa, yang akses itu masih entaran belakangan, orang di luar sana ya, nggak bisa langsung gitu. Sementara kalau taruh di sini, si co-driver bisa langsung ya ngakses ya. Dia tinggal bisa ngambil, dia udah terus nyemprot ke mana aja gitu. Terus di depannya, ini dia ada deck untuk kaki. Ini sebenarnya juga fungsinya bisa macam-macam teman-teman. Kalau di rally, dia suka ada tambahan tombol ya di sini ya, untuk klakson dan juga untuk air wiper gitu. Jadi dengan kondisi yang emang driver lagi full konsentrasi nyetir, si driver itu akan dibantu sama co-driver ya untuk kayak tin ngelakson ya, misalnya ada kayak kambing lewat, atau air wiper ya, misalnya ketimpuk tanah nih depannya gitu, ya operasiin wipernya si co-driver juga gitu. Jadi ini juga bisa ada fungsi tambahan ya, selain untuk pijakan kaki co-driver biar badannya lebih stabil posisinya. Ya, sekarang kita bahas kaki-kaki teman-teman. Jadi kelas G42 untuk gardannya tetap harus pakai gardan bawaannya ya. Makanya itu dia di mobil ini tetap pakai gardan Cherokee. Kalau mau di reinforce, diperkuat dia untuk struktur besinya itu boleh ya. Kayak misalnya ini nih, ini bagian sini udah di reinforce nih.
si bentuk C-nya ini supaya dia nggak gampang megar ya atau ketutup. Jadi tambahin plat lagi nih yang di sini nih, samping sini. As rodanya juga boleh diganti teman-teman, tapi secara keseluruhan tetap mesti si ininya, gardannya ya, bonggolnya tetap asli ya, punyanya si Cherokee. Terus di mobil Pastef ini ada tambahan skid plate-nya ya. Sebenarnya kalau untuk di kejuaraan speed off-road nasional nggak semuanya pasang ini juga, karena track itu relatif bersih ya. Jadi nggak ada kan yang namanya batu atau apa. Jadi resiko untuk kenanya ke kolong juga lebih kecil. Jadi emang nggak semua pakai juga tuh. Terus ngomongin suspensi, kalau di kelas G42 dia itu tetap harus pakai sistem suspensi bawaannya. Misalnya Cherokee kan depannya pakai per keong. Ya udah, harus tetap pakai per keong ya. Nggak boleh dirubah yang jenis coil over gitu ya, yang per sama shock nyatu dalam satu unit. Jadi tetap harus coil spring plus shock breaker. Kayak ya sistem aslinya ya. Walaupun dia untuk shock breaker ya boleh dirubah. Untuk mereknya diganti boleh. Jadi kayak misalnya ini mobil Pastef ini pakai King Shock ya, yang ukurannya 10 inch buat di depan, tipenya yang bypass. Terus habis gitu ini untuk stabilizernya ini juga udah modifikasi lagi. Ini emang boleh sih, nggak masalah sih untuk ngubah stabilizer. Nah begitu kita lihat buat yang kaki belakang sama teman-teman. Kayak gue bilang tadi, gardannya tetap gardan bawaannya, tapi udah di reinforce ya. Nih ada tambahan plat gini nih di atas nih, supaya kalau jumping juga dia nggak gampang bengkok juga. Terus untuk sistem suspensinya, karena bawaannya dia per down di Cherokee, ya udah, jadi harus pakai per down juga ya, nggak boleh dirubah jadi keong ya, tetap harus pertahanin per down. Dan untuk shocknya sama kayak depan, pakai King Shock ya, yang bypass. Ini dia. Untuk travelnya ini pakai yang 10 inch juga ya. Sementara untuk per downnya tetap pakai bawaannya dari Cherokee. Wah, asik nih kolongnya nih. Tadi kita udah lihat bagian depannya, kabinnya, sekarang lihat dari bagian belakangnya nih. Gue suka banget kalau ngeliat mobil speed off-road karena roll cage-nya dia rumit, jadi kelihatannya seksi ya buat gue ya. Dan ini roll cage-nya itu dia sampai ke pilar C ya, berurus sampai ke ujung belakang bodi Cherokee nih. Dan ini juga tetap dia diikat lagi ya ke bodi ya, supaya lebih rigid ya, lebih terintegritas gitu ya, asik. Seneng gue dicat warna merah gini, terus secara overall gue liat clean ya, nggak banyak yang aneh-aneh. Nah teman-teman, ini ada satu info tambahan tentang si kelas G42 ya. Jadi kelas G42 itu cuma boleh ngebolongin bodi di bagian suspensi aja ya. Sementara kalau bagian lain, itu decknya nggak boleh ada yang dibolongin gitu. Baik untuk yang bagian di dalam sampai yang ke bagian mesin. Jadi yang boleh dibolongin cuma untuk urusan suspensi aja ya, kayak gini ya. Nah, terus selain itu yang ada di sini, ini ada tangki bensin aluminium. Kalau gue lihat kayaknya ukurannya nih sekitaran 30 literan ya, 25 sampai 30 literan. Terus di sini ini untuk fuel pumpnya, ini fuel pump. Terus habis itu ini di sini ada untuk filter bensinnya, udah lari ke depan ke mesin. Sisa yang lain nggak ada yang aneh-aneh, ringkas saja, paling ada aki di sana. Dan kalau teman-teman lihat, ini si model roll cage ini sebenarnya nggak terlalu ada kewajiban bentuknya harus gimana ya. Yang penting itu dia sesuaiannya ada. Yang penting itu dia kayak gue bilang tadi, ukuran dari pipa, terus juga pastiin untuk di bagian sininya ini dia harus sampai ke sasis. Kalau nggak sampai ke sasis, dia ada ketentuan dipakein plat lagi nih. Kayak misalnya ini nih, ini ada platnya lagi nih teman-teman. Cuma dicat warna deck aja ya, jadi nggak kelihatan nih. Oke, overall cakep banget sih. Apalagi untuk hitungan sebuah bengkel dari daerah ya. Gue ngeliatnya sih cukup surprise banget gitu. Oke, jadi setelah kita ngeliat keseluruhan speknya, sebenarnya kalau dibilang spesial banget juga enggak ya teman-teman ya. Tapi itu dia yang gue suka dari mobil Pastef ini, memberikan inspirasi ya. Inspirasi dan juga hiburan. Karena buat orang di Sulawesi Utara, melihat ada kejuaraan balap tuh menjadi satu hal yang benar-benar menyenangkan ya. Dan sekarang emang lagi rame banget di Sulawesi Utara untuk kejuaraan speed off-road. Walaupun sebagai catatan masih harus sangat dibenahin untuk urusan safety, regulasi dan juga lain-lainnya. Tapi dengan kehadirannya Pastef pakai mobil ini, ternyata bikin heboh juga ya. Sebuah mobil yang emang dianggap
paling proper saat ini untuk speed off-road di daerah sana. Datang itu nggak cuma bikin orang lain juga jadi nyontoh ya. Oke, yang bener tuh safety-nya seperti ini. Oh, bangun suspensi seperti ini gitu. Tapi juga buat penonton juga senang gitu, karena ngelihat ada mobil yang emang kenceng banget gitu untuk di sana. Itu sih sebenarnya gue suka dari mobil ini, ya menjadi sebuah inspirasi dan juga hiburan untuk masyarakat di Sulawesi Utara. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu untuk review kali ini. Semoga bisa bermanfaat informasi yang ada di video ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian kasih jempol ke atas dan juga subscribe untuk yang belum. Sampai ketemu lagi di video The Car Vlog berikutnya. Dadah.